Nah, ini kan yang kalian tunggu-tunggu di Indonesia. Ini dia Mitsubishi Xpander Hybrid, dan apa aja yang membedakannya dengan Xpander yang ada di Indonesia? Mari kita review. Oke, yang udah pasti beda dari mesinnya tentu. Karena kalau yang mesin bensin itu kode mesinnya masih 4A91, kalau yang hybrid ini udah 4A92. Masih 4 silinder tapi naik cc-nya, 1600 cc sekarang. Soal tenaga, mesinnya sendiri itu mengeluarkan tenaga 94 horsepower dengan torsi hingga 134 Nm. Emang kecil karena Atkinson cycle. Dan jika digabungkan dengan motor listriknya yang dapat mengeluarkan tenaga sebesar 114 horsepower dengan torsi hingga 255 Nm. Impresif emang outputnya, karena itu output torsinya itu torsi mesin 2500 cc. Tapi yang lebih impresif adalah konsumsi bahan bakarnya. Dengan keluaran tenaga sebesar itu, Xpander Hybrid ini masih bisa mencetak angka konsumsi sebesar 21 km per liter untuk rute luar kota, dan dalam kotanya itu 17 km per liter. Jika digabungkan rute luar kota dan dalam kota, dia bisa mencetakkan hasil konsumsi bahan bakar sebesar 19 km per liter. Itu impresif banget. Masuk ke pembahasan soal desain. Ya, nggak ada perubahan sama sekali sama Xpander Ultimate yang ada di Indonesia. Jadi dia mukanya masih sama persis, dari mulai bempernya, T-shape headlightnya, sampai ke DRL-nya masih sama persis. Pun untuk profil bannya juga masih sama persis, 205/55 dengan lingkar 17 inci, dan desainnya pun sama persis. Yang membedakan di bagian eksterior itu cuma adanya penambahan emblem HEV aja, Hybrid Electric Vehicle aja. Udah, itu aja. Dan emblemnya keren ya. Ini samping kiri kanannya malah gede tuh, Hybrid Electric Vehicle. Sampai ke belakangnya pun ada logonya. Sisanya dari luar itu sama persis. Sekarang kita pindah ke bagian belakangnya. Tuh ya. Masih sama plug, cuma ada penambahan emblem HEV aja di bagian kanan. Dan untuk pembukaan pintu bagasinya dia masih belum power back door. Masih pakai hidrolik aja seperti biasa. Dan bagasinya pun nggak ada perubahan ya. Kapasitasnya masih sama. Kalau kita lipat, dia bisa rata lantai. Tuh ya. Lipat 50-50 untuk baris ketiganya. Oke. Sekarang kita coba masuk ke dalam. Oh iya. Buat yang penasaran, pengeremannya full disc brake ya, depan belakang. Paling satu hal yang baru gua sadarin, ini hampir nggak kelihatan karena tipis banget perbedaan di eksteriornya sama Xpander yang ada di Indonesia. Yang hybrid ini ada aksen birunya nih, tipis banget, hampir nggak kelihatan, makanya hampir kelewat. Tuh, ini berlaku di Xpander Cross sama Xpander Hybrid. Jadi dia ada aksen birunya, dan nggak cuma di bagian samping kiri kanan pintu aja, di keempat roda ya, bagian velgnya itu juga ada aksen garis sama biru ini juga. Itu aja sih yang ngebedain dari Xpander bensin dengan Xpander Hybrid dan Xpander Cross Hybrid. Sekarang kita masuk. Akses smart key-nya masih sama ya. Pencet tombol di pintu. Dan nah, ini gue mau liatin dulu nih. Setirnya udah persis kayak X-Force dengan tombol cruise control ya. Belum adaptive cruise control, jadi cruise control doang. Terus tombol kirinya itu tombol multimedia. Sama buat speedometernya juga. Sekarang kita masuk. Nah, speedometernya ini udah full digital juga nih. Udah gak ada jarum-jarum lagi. Tapi saya nggak bisa kita nyalain. Kemungkinan panelnya sama ya, sama kayak X-Force. Oke. Bagian paling kanan itu udah ada electric folding. Tuh ya. Hello. Terus ke bagian layar tengah masih sama. Dia head unit.
Harusnya udah bisa, nah udah bisa Android Auto ya. Tuh, Android Auto. Terus bawahnya AC digital masih sama. Penghangat dan pendingin. Terus kecepatan AC-nya. Dan ini pengaturan AC-nya masih sama, persis sama Expander Ultimate yang dari Indonesia. Bawahnya lagi itu ada tempat buat naruh HP sama buat naruh kartu-kartu nih di atas sini. Dan tersedia slot USB Type A 2 buah. Nah ya, satu buat ngecas, satu buat data. Dan sebelahnya ada colokan 12 volt. Lanjut lagi di bagian kontrol tengah. Nih yang beda nih, tuas transmisinya. Model udah lebih keren dan udah lebih modern. Jadi ya sedikit futuristis lah. Terus ada drive mode. Nih drive mode-nya ada 7. Banyak bener ya. Nanti deh coba kita tes. Lalu di sebelah kanan transmisi ada electric parking brake dan auto hold. Lalu ada 2 buah cup holder dan konsol tengahnya. Ini ada pengunciannya. Masih luas ya konsol tengahnya. Terus masih ada tempat buat tisu nih. Di armrest bagian dalam. Oke. Lalu untuk bagian door trim, nih ada aksen-aksen karbon. Dan kita ke atasnya, itu spion tengah udah auto dimming. Bisa kita nyala matiin. Lampu masih kuning. Dan masih belum ada sunroof ya. Untuk bahan-bahan di dashboard, bentuknya sih sama ya. Cuma ini masih hard plastik bahan-bahannya. Yang ini kulit, warna coklat, tua kopi gitu. Terus ini model-model kayak brush aluminium. Dan ini bahannya coklat lagi nih. Oke, soft touch. Di bagian door trim pun soft touchnya sampai di atas ini ya, armrest pintu sama di armrestnya. Oke, terus aksen karbon. Oke, dan jendelanya pembukaannya auto cuma di bagian pengendara aja. Oke, untuk konsol boxnya ya, kompartemen penyimpanannya itu ada yang terbuka bagian atas. Dan ini belum soft opening ya. Konsol boxnya sayang banget, pada luas nih kompartemen penyimpanannya. Oke, nah sekarang kita pengen lihat sisi belakangnya. Masuk ke bagian belakang, masih sama konfigurasi kursinya. Yang tengah masih belum dapet headrest. Dan seat beltnya udah 3 titik ya. Tuh. Oke. Kita dikasih fitur apa aja nih di baris kedua. AC ya tentu masih ada ya. Untuk bagian baris keduanya. Terus kita dikasih colokan juga. Wih, malah keren nih, yang belakang malah dapet Type C sama Type E. Yang depan tadi cuma Type E doang colokannya. Nah, terus ada seat pocket. Yang sebelah kiri lebih lengkap ya. Dia ada 3 partisi seat pocketnya, kantong kursi. Sementara yang sebelah kanan cuma dikasih 1 partisi aja nih. Oke. Terus ini door trimnya. Lanjut ya, soft touch-nya ke bagian sini juga. Dan ini masih ada aksen-aksen karbon di door trim baris keduanya. Juga masih kulit, tapi kulitnya tipis ya, kulit sintetisnya. Bukan kulit yang mahal-mahal banget gitu. Oke. Overall itu sih untuk baris kedua. Cuma aksen-aksen aja yang beda. Ini juga karbon, ini juga soft touch, ini juga soft touch. Terus gimana akomodasi di baris keduanya? Ini buat gue yang tingginya 164 cm, ruang kaki masih lega dan paha masih tersupport dengan baik. Tuh, ini kalau selonjoran dia bisa, tapi ruang kakinya yang di dalam di bawah joknya ini terbatas ya, mentok nih. Jadi nggak bisa terlalu nyender banget, nggak bisa terlalu selonjoran banget tuh, nggak maksa. Terus kalau soal headroom luas ya,
lega banget atasnya. Dan ini joknya bisa kita senderin banget. Nih, tuh. Bisa disenderin, bisa ditegakin. Tuh. Nah, untuk baris ketiganya kita dikasih colokan 12 volt nih di bagian kanan. Tempat buat naruh HP, 2 ya. Atas sama bawah sama 1 buah cup holder. Nah, ini untuk bagian kanan. Sementara yang bagian kiri sama persis, cuma kurang 12 voltnya aja. Tuh. Ini kursi baris ketiganya ya. Dia tuh bisa disenderin juga nih. Sampai kursi baris ketiganya. Bisa recliningnya bisa lumayan rebah, jadi enak buat santai-santaian. Dan kalau misalkan akomodasi kakinya kurang cukup, kursi baris keduanya masih bisa dimaju mundurin. Terus sama lampunya sayang masih kuning. Ya. Sebelum keluar dari baris kedua, ini juga kita dikasih kantong ya di bagian door trim ya. Kiri kanan itu muat 3 buah botol 600 ml. Lumayan. Kantong door trimnya. Oke. Udah selesai sama expander hybrid. Sekarang kita beralih dulu ke expander cross hybrid yang juga lagi-lagi sama aja sama expander cross tipe tertinggi di Indonesia. Profil ban juga masih sama persis 205/55 lingkar 17 inci. Muka sama persis, cuma penambahan emblem hybrid electric vehicle aja. Jadi detail-detailnya aja ya paling ya. Grill hitam, roof rail hitam. Overall sih looks-nya secara keseluruhan masih mirip dengan expander cross tipe tertinggi yang ada di Indonesia. Dan sekarang kita langsung masuk aja ke bagian interior yuk. Ini untuk akses smart key-nya juga masih sama. Dari handle pintu, tombol. Dan bentuk dashboardnya pun sama plek dengan expander hybrid yang normal. Cuma warna-warnanya aja ya. Kayak misalkan di bagian door trim sama kursi tadi kan warnanya agak coklat-coklat tua. Nah, sekarang ini biru warnanya kalau di expander cross. Lengkap dengan aksen karbonnya masih sama di door trim. Oke. Dan setir X-Force juga speedometernya udah full digital. Layarnya juga udah pasti Android Auto ya. Terus panel AC juga masih sama. Tuas transmisi juga persis dengan expander hybrid. Drive mode juga 7. Dan electric parking brake juga masih sama plug. Sama plug sih interiornya sama expander hybrid biasa nih si expander cross hybrid. Tambahan aja biar nggak penasaran. 7 mode berkendaranya itu ada apa aja? Dari mulai normal, charge, EV, wet, gravel, tarmac sampai mat. Buset banyak banget ya untuk ukuran LMPV 7-seater begini. Oke, jadi itu dia impresi pertama Autonet Max mengenai expander hybrid dan juga expander cross hybrid. Emang perubahannya nggak terlalu signifikan, yang paling signifikan itu cuma di powertrainnya atau motor penggeraknya aja. Udah jadi hybrid, udah makin irit dan udah makin bertenaga. Harganya untuk yang expander hybrid ini di Thailand ya sendiri dibanderol dengan harga 423 juta rupiah jika dikonversikan ke rupiah untuk saat ini. Dan untuk yang expander cross ini harganya 436 juta rupiah jika dikonversikan dari baht. Gimana menurut kalian kalau dibawa ke Indonesia bakal berapa harganya? Komentar aja di bawah, jangan lupa subscribe, jangan lupa tekan lonceng untuk mengetahui video seru selanjutnya dari Autonet Max. Gue Bagas Satrio, dadah!